Bagaimana kabar Anda, Ajit Singh? Baik-baik saja kan? Baik, Huzur, terima kasih. Wahai Guru. Wahai Guru adalah nama Allah Ta'ala. Untuk itu diperbolehkan bagi umat Muslim juga. Al-Quran berfirman, nama apapun yang kalian berikan kepada Allah Ta'ala, itu adalah nama yang indah. Untuk itu terkadang saya pun mengatakan wahai Guru kepada para pengikut Sikh. Untuk itu tidak perlu ada yang heran, karena hal itu merupakan sesuatu yang berdasar pada ajaran Al-Quran. Bahwa nama apapun yang diberikan kepada Allah Ta'ala, dalam bahasa apapun, dalam agama manapun, itu adalah nama yang indah. Huzur Sahib dan para hadirin, sebelum datang kemari, saya belum mengetahui tujuan sepenuhnya dari kedatangan saya ini. Namun ketika saya mengetahui bahwa saya bisa menghadiri acara ini dan mendapatkan kesempatan untuk mendengar penyampaian Huzur, saya berpikir untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dan saya anggap ini sebagai suatu keberuntungan bagi saya. Terima kasih. Jika Huzur mengizinkan, saya akan berbicara dalam bahasa Punjabi. Bahasa Urdu Anda sangat baik. Iya Huzur, saya bisa bahasa Urdu sedikit banyak. Saya merasa nyaman mendengarkan bahasa Urdu Anda. Silakan lanjutkan dalam bahasa Urdu. Urdunya sangat baik. Terima kasih Huzur. Setelah saya mengetahui bahwa saya akan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Huzur, saat itu saya timbul pemikiran, pertanyaan apa yang akan disampaikan, karena hubungan di antara kita begitu dekat, sehingga pertanyaan pun akan berbalik kepada diri sendiri, begitupun dengan jawabannya. Ketika kedekatan semakin terjalin, baru akan timbul keberanian untuk bertanya. Huzur ketika tengah duduk tadi menyimak, timbul pemikiran di dalam benak saya. Kesempatan untuk dapat berjumpa dengan figur yang kita sebut sebagai manusia Tuhan sangat jarang di dalam kehidupan ini, dan ini merupakan keberuntungan. Untuk itu saya akan memohon bimbingan dari Huzur, tidak hanya untuk diri saya saja, bahkan saya beranggapan bahwa Tuhan tengah berbicara kepada satu perkumpulan Islamik, namun sebetulnya yang menjadi pendengar dari Tuhan adalah semuanya, seluruh dunia. Untuk itu ketika saya berpikir dari sudut pandang ini, tidak diragukan lagi bahwa pada masa ini, meskipun tidak seperti Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua, namun tetap saja kondisi dunia pada masa ini menjurus pada sesuatu yang mengerikan. Begitu pula terjadi berkali-kali di dalam sejarah bahwa ketika arah dunia ini dibelokkan dari kondisi yang sangat sulit dan sangat berbahaya, begitupun arah dari sejarah, pada saat itu perjuangan dan pengorbanan kaum minoritas tidak berubah arah. Hal ini diyakini secara khusus oleh Presiden Rusia, Gorbachev. Untuk itu timbul pemikiran berkali-kali di dalam benak saya untuk menanyakan kepada Tuhan, yakni berkenaan dengan kondisi pada masa ini, ke arah mana berjalannya semua ini, dan bagaimana cara untuk memperoleh keselamatan dari kondisi yang berbahaya ini. Jika saya mengetahui bahwa Anda tertarik dengan permasalahan ini, saya akan mengundang Anda tadi pagi. Karena pagi tadi saya mengadakan pertemuan dengan seorang anggota parlemen Swedia, yang mana beliau merupakan pemimpin pihak oposisi Swedia bagian selatan. Beliau juga merupakan anggota dari Parlemen Eropa dan mewakili Swedia. Di Eropa, mereka bersama-sama berjuang untuk memperbaiki keadaan. Beliau datang dengan membawa kekhawatiran yang sama dan meminta waktu kepada saya untuk berjumpa, karena saya pernah berbincang dengan beliau sewaktu di Swedia. Karena beliau saat itu merasa puas setelah mendengar pemaparan saya, lalu berpikir untuk datang kemari menemui saya.
dengan membawa pertanyaan apa yang harus kita lakukan. Jadi permasalahan yang Anda angkat ini telah diangkat juga ke semuanya oleh beliau, dan saya telah jelaskan kepada beliau, saya sampaikan, dan dengan karunia Allah Ta'ala beliau merasa puas dan mengatakan bahwa saya telah puas dan akan menyampaikannya di Eropa, dan sepulangnya saya ke Swedia nanti, saya akan berupaya untuk memberikan pencerahan kepada mereka seperti apa yang telah Huzur sampaikan, yakni inilah jalan untuk menuju kedamaian. Karena beliau menyampaikan banyak juga pertanyaan tambahan, untuk itu menjadi panjang perbincangannya. Namun poin utamanya adalah pertanyaan tersebut. Saya sampaikan kepada beliau bahwa kesalahan yang paling berbahaya yang dilakukan oleh Eropa atau kekuatan Barat adalah mereka telah kehilangan keimanan atas sisi positif dari agama sepenuhnya. Dan sebaliknya mereka menjadi target sasaran sisi negatifnya, yakni memberikan peranan besar dalam menjadikan agama sebagai sarana kebencian yang bersifat global. Suara Huzur kurang terdengar. Suara Anda terdengar sampai ke sini tanpa mic, Masya Allah. Jazakallah sudah diingatkan, sekarang terdengar kan? Baik. Barusan saya telah sampaikan bahwa pagi tadi ada seorang anggota parlemen dari Swedia yang datang berkunjung dengan membawa beberapa pertanyaan. Arah dari pertanyaan yang beliau sampaikan masih seputar pertanyaan yang beliau sampaikan, yakni perubahan-perubahan baru yang terjadi di Eropa dapat menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan juga bisa menimbulkan resiko kerenggangan di dalam hubungan manusia secara global. Di antara Eropa Timur dan Eropa Barat, mulai nampak sesuatu yang darinya bisa menimbulkan resiko meningkatnya perselisihan yang mengantarkan pada situasi yang berbahaya. Orang-orang Afrika Utara yang datang ke Eropa Selatan sebagai akibat dari kedatangan mereka, perasaan akan keberadaan para pendatang di negerinya tengah menimbulkan percikan reaksi. Saya sampaikan ini secara ringkas saja, yakni bagaimana pemikiran mereka dan kenapa penduduk pribumi khawatir. Corak terakhir dari pemikiran awal mereka adalah kaum pendatang yang mulai tinggal dan hidup di Eropa menimbulkan resiko yang sangat besar. Sebelum status mereka diserap sepenuhnya di Eropa, maka hingga saat itu resiko bahaya ini masih tetap akan ada. Inilah pemikiran umum yang timbul di Eropa. Karena sebelumnya beliau pernah berjumpa dengan saya dan merasa tidak puas bahwa pemikiran itu adalah benar. Beliau ingin saya meyakinkan beliau bahwa kenapa pemikiran tersebut keliru dan apa penggerak yang sebenarnya. Seluruh perbincangan saya dengan beliau tidak dapat saya sampaikan, namun secara singkat karena pertanyaan Anda berkaitan dengan ini, saya katakan kepada beliau bahwa semenjak Rusia runtuh, sejak saat itu, dari sejak awal, kapanpun saya berjumpa dengan para negarawan, begitupun dalam kunjungan saya ke Amerika dan juga Eropa, saya katakan kepada mereka, jangan lantas berbahagia dulu. Yang terjadi ini merupakan bahaya besar. Ini merupakan bahaya besar karena sebelum ini ada dua negara superpower, sehingga negeri-negeri miskin dapat menarik nafas untuk mendapatkan kedamaian di balik naungan pertikaian mereka. Dan disebabkan oleh pertikaian satu sama lain, Anda tidak membiarkan timbulnya pemikiran rasis atau kesukuan. Karena tahu, jika pemikiran rasis ini muncul, maka orang-orang yang menentangnya akan berpindah kepada faham sosialis. Untuk itu, Anda memperlihatkan contoh kesabaran dengan sekuat tenaga untuk menekan kekuatan-kekuatan yang tidak nampak, namun jika bangkit akan menimbulkan bahaya. Anda tidak membiarkan timbulnya kecenderungan yang negatif. Dari sisi agama, Anda meredam kebencian terhadap Islam yang berlangsung selama ratusan tahun. Dari sisi agama, kondisi Anda pada saat itu disebabkan oleh kebencian terhadap Islam yang
sebetulnya disebabkan oleh politik, namun Anda beranggapan bahwa Islamlah penyebabnya. Namun beliau tidak merenungkan apa peranan Kristen dalam hal ini. Segenap tanggung jawab dibebankan kepada Salahuddin dan kawan-kawannya, seolah-olah mereka adalah orang yang sangat zalim, yang berjuang untuk menentang Eropa. Dibebankan juga kepada Turki, yakni jika tidak ikut campur di Eropa Barat dan Timur, maka tidak akan banyak terjadi kekisruhan dan perang. Ini merupakan mimpi yang mengerikan bagi Anda, yang ditekan, namun sekarang bangkit lagi. Sekarang mulailah mimpi buruk. Anda sendirilah yang menciptakan suasana yang menyulut api kebencian di antara Anda dengan kalangan minoritas. Anda bertanggung jawab atas atas ketakutan, jangan sampai Islam bangkit lagi, dan jangan menjadi batu sandungan politik, atau jangan sampai menjadi sebuah serangan ideologi bagi Eropa, dan jangan sampai bumi Anda lepas dari tangan Anda. Anda telah menempuh senjata pertahanan sebagaimana 200-300 tahun yang lalu. Dengan penuh kedengkian, Kristen menampilkan wajah Islam yang rusak. Dan dalam pertikaian politik, permusuhan terhadap Islam digunakan sebagai kayu bakar. Itulah langkah yang telah Anda tempuh lagi. Salman Rushdie merupakan buah yang dihasilkan. Anda jugalah yang menghendaki supaya timbul banyak sekali buruk sangka terhadap Islam di Eropa. Sehingga jika kita menempuh langkah-langkah yang keras terhadap mereka, Eropa akan mengatakan, benar apa yang kamu lakukan. Inilah orang-orang jahat. Dan kezalimannya adalah sebagian raja-raja dan pemerintahan-pemerintahan Muslim memperkuat kekuasaan Anda melalui sikapnya yang bodoh. Mereka menampilkan wajah Islam yang disebut fundamentalis sebagai agama pionir dalam hal kekerasan. Mereka menuduh bahwa Islam mengizinkan untuk merubah undang-undang dunia secara paksa, pemikiran dunia, dan jangan sisakan penentangan sedikit pun. Dan juga katanya, Islam menghalalkan pemaksaan di negeri manapun yang diinginkan. Siddiq Kisab membuat parlemen di sini. Negeri orang lain, di sana kamu minoritas, tidak ada kekuatan, tidak ada kedudukan. Sekarang bermunculan parlemen Muslim di sini. Inilah kebodohan kalangan Muslim yang memberikan kekuatan terhadap konsep yang zalim ini. Dan ini jugalah yang diharapkan oleh Eropa sebetulnya. Begitupun Amerika. Mereka mengangkat omongan orang-orang ini, lalu menyebarkannya. Akibatnya, orang-orang yang sebelumnya biasa mengkhidmati Al-Quran dan membuktikan kekeliruan perbuatan mereka dengan merujuk pada Al-Quran, mereka tidak mengizinkan orang-orang Islam yang seperti ini untuk disebutkan di dalam media. Adapun orang-orang yang mereka sukai adalah Siddiqui Sahib atau Khomeini Sahib atau Presiden Gaddafi atau Presiden Irak. Mereka lah yang disukai oleh orang-orang ini. Alasannya adalah motif-motif yang rendah dari para tokoh Islam ini menjadi penolong bagi mereka, yakni Eropa dan Amerika. Hal yang membuat Anda ketakutan lalu datang menemui saya, penawarnya ada di tangan Anda sendiri. Silakan Anda nasihati para politikus Anda bahwa ini adalah hal-hal yang bodoh, waktu selalunya berubah. Sebagai akibat dari hal-hal ini, hal-hal yang terburuk di dalam diri Anda akan terkuak. Karakter bangsa Anda akan binasa. Upaya yang Anda tempuh beberapa tahun lalu untuk menentang rasisme, justru sekarang Anda akan menumbuhkannya lagi. Faktanya adalah, pada zaman dahulu, Kristen memang berselisih dengan Islam, namun ada juga karakter Kristen yang positif yang masih hidup pada saat itu. Untuk itu terlepas dari kerugian karena perselisihan, namun tetap menyisakan manfaat secara intern. Sekarang Anda luput dari manfaat tersebut. Karena sekarang kebanyakan Anda sudah menjadi orang-orang ateis yang tidak bertuhan. Jika orang-orang ateis memusuhi agama, inilah hal yang sangat berbahaya. Dengan itu tidak akan memberikan manfaat terhadap nilai-nilai Anda dan tidak akan mendapatkan tarbiyat, namun benih kebencian yang akan ditanam, bahkan di kemudian hari, itu akan merusak hubungan Anda satu sama lain dan menimbulkan musibah.
Apakah Anda tidak mengetahui bahwa saat ini Jerman dalam lingkup pasar yang paling luas, Common European, tengah mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga menimbulkan goncangan bagi tatanan ekonomi Anda. Dulu merupakan negeri terpisah dan nampak terpisah, dan ketika bereaksi, Anda biasanya bersatu dan bisa menguasai pasar-pasar mereka. Sekarang pasar ekonomi sudah memiliki kesamaan sehingga bisa menguasai pasar di luar sesukanya. Sekarang Anda tidak memiliki pembenaran lagi untuk menghalangi jalannya. Anda telah memberikan asupan pada kekuatan tersebut dengan tangan Anda sendiri karena takut jika ini tampil sendiri, jangan sampai menyebabkan perang dunia lagi. Anda telah menempuh langkah tersebut. Adapun tujuan sebenarnya dari pasar ekonomi sebetulnya kurang secara ekonomi, yang dominan adalah politiknya. Mereka ingin membesarkan hati Eropa dengan dua cara. Pertama, mereka ingin memindahkan markas kekuatan dari Amerika ke Eropa. Kedua, yang nampak kepada mereka, yakni jika Rusia tumbang, kedua, nilai mata uang pun akan jatuh. Karena jangan sampai timbul kekosongan, untuk itu negeri-negeri Eropa secara sendiri, alih-alih meraih kekuatan, jika mereka bersatu, maka disebabkan oleh kecemburuan intern, Eropa tidak akan menghadapi resiko perang. Itulah pemikiran awal mereka, yang melahirkan pasar Common European. Ini jugalah yang saya katakan kepada beliau, bahwa Anda tidak berpikir bahwa kerugian yang menimpa ekonomi Anda secara tiba-tiba, dan Anda mengangkat pertanyaan bahwa tingkat pengangguran semakin meningkat di Swedia, sehingga menjadi masalah besar. Saya katakan itu masih bisa terus meningkat. Kemudian Anda akan menjadi paham atas apa yang telah Anda lakukan. Kemudian kebencian yang telah Anda semaikan akan memperlihatkan reaksi yang sangat mengerikan. Bangunan peradaban Anda akan roboh. Anda akan bersikap zalim terhadap minoritas. Jika ada imigran yang mendapatkan kehidupan yang layak, lalu muncul sebagai warga negara Swedia, maka geng-geng penduduk lokal Swedia akan berdiri untuk menghancurkan imigran tersebut. Langkah yang Anda tempuh karena dihantui oleh nazisme, justru nazisme tersebut telah tumbuh di rumah-rumah, dan Anda telah menanamnya di berbagai tempat. Adapun kecenderungan rasa benci ini akan melahirkan anak-anak kebencian. Sadarlah Anda, silakan revisi kebijakan Anda, timbulkanlah kesadaran bahwa sebenarnya kita tengah berjalan di atas jalan yang berbahaya. Dan tempuhlah jalan yang lain, yakni sistem ekonomi yang telah saya sampaikan kepada Anda. Setelah saya sampaikan hal itu kepada beliau, beliau merasa sangat puas. Saya katakan kepada beliau bahwa ada beberapa negara yang mengamalkan saran saya ini dan mereka mendapatkan manfaat, termasuk Jerman juga. Obat penawar yang ditempuh di Jerman untuk mengurangi angka pengangguran yang telah saya usulkan kepada mereka, namun mereka menerima itu bukan karena saya. Pemikiran mereka sendirilah yang menimbulkan hasil tersebut, yang saya sampaikan pada saat pidato jalsah di sana. Saya katakan kepada mereka bahwa Anda tidak bersedia untuk menurunkan standar ekonomi Anda. Dan situasi yang tercipta adalah karena Eropa Timur setelah mendapatkan Jerman, untuk sementara, Jerman mendapatkan goncangan ekonomi untuk yang pertama. Yang sangat berat adalah semangat bangsa Jerman saja yang dapat bertahan dari itu. Karena itu, pengangguran yang timbul di negeri Anda, ketika nampak kepada Anda ada penduduk imigran yang hidup dengan layak, timbullah reaksi di kalangan pribumi untuk menentang para imigran tersebut. Pada mulanya, Anda merasa cukup dengan mengusir para imigran yang hidup layak tersebut. Namun Jerman merupakan bangsa yang besar, sehingga dengan mengusir beberapa orang Turki, orang Iran, orang Pakistan, orang Sikh, tidak lantas mengenyangkan perut penduduknya. Sudah menjadi suatu keniscayaan akan timbulnya kecemburuan di kalangan mereka. Dan ketika terjadi krisis ekonomi, ketika orang-orang dipersiapkan, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menampung 1.000 pekerja dan menjadi sarana rezeki bagi para pekerja itu, lalu dikatakan, kami akan memberhentikan 500 pekerja. Kami tidak perlu banyak-banyak. Dan yang menampung 500 pekerja tetap saja harus menggaji dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya. Adapun pemimpin mereka yang merupakan pemegang kebijakan segala urusan mereka
diberikan gaji yang sangat besar sekali, hingga besarannya ratusan ribu per bulan. Itu juga yang terjadi di Inggris. Dibuat suatu mafia yang mengurusi bisnis Anda, mereka mengambil pinjaman dari bank-bank, lalu membagikannya kepada orang-orang, lalu mengeruk keuntungan, hanya segelintir orang saja yang menguasai itu. Mereka tidak mengalami kerugian. Begitu juga standar yang palsu, yang sudah menjadi palsu dalam tatanan ekonomi sekarang ini. Mereka terus menjaganya. Maksud palsu yang saya katakan di sini adalah, jika standar ekonomi tinggi, sekalipun Anda makan makanan yang baik, tidak ada ruginya. Namun jika miskin dan mempertahankan makanan yang enak, itu yang bahaya. Sehingga beberapa bagian dari masyarakat akan nampak hidup makmur, dan ada sebagian kalangan masyarakat yang luput dari itu. Bahkan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok mereka. Sarana untuk menumbuhkan benih kebencian di dalam diri Anda sudah timbul. Semakin besar kesenjangan yang timbul diakibatkan karena memiliki dan tidak memiliki. Lantas Anda membiarkan suatu gerakan yang menentang para imigran, orang-orang Hindu, orang Sikh, orang Muslim, orang Bangladesh, orang Pakistani, atau Maroko, dan berpikiran, biarkan saja mereka keluar dari negeri ini, supaya Anda mendapatkan kedamaian. Saya katakan mereka tidak akan keluar dari negeri Anda. Di mana saja hukum alam telah memberikan tempat kepada mereka, mereka akan tetap di sini, dan Anda tidak akan bisa mengusirnya. Namun Anda akan terpukul, dan kedengkian, kebencian yang ada di dalam diri Anda, dan sejenis racun yang ditimbulkan karena kemiskinan, itu akan semakin bergejolak. Ini bukanlah cara-cara untuk meraih perdamaian. Cara yang sebenarnya adalah evaluasi seluruh keadaan, duduklah bersama, ikut sertakanlah kalangan yang minoritas, begitupun orang-orang miskin yang merasa luput, ikut sertakan juga. Satu saran saya juga adalah, alih-alih memberhentikan kerja, kurangi saja waktunya. Porsi waktu yang Anda berikan kepada para pekerja 8 jam sehari, alih-alih memberhentikan 50% pekerja, jangan berhentikan mereka, katakan saja bahwa kami akan memperkerjakan kalian 4 jam saja sehari, dan gaji pun sesuai dengan itu. Semuanya saling berbagi kemiskinan, yang sebelumnya berbagi di dalam kecukupan harta. Jika Anda menempuh cara tersebut, maka kegelisahan yang timbul dan bangkitnya rasisme serta-merta akan diam, dan kegelisahan akan mulai hilang. Rakyat akan faham bahwa mereka semua melalui penderitaan ini, dan semuanya mengambil bagian. Dalam hal ini, Islam tidak hanya menyampaikan ajaran ini, bahkan memperlihatkan teladan juga. Hadrat Rasulullah SAW sama sekali bukanlah Nabi yang berpegang pada faham sosialis, sebagaimana yang ditampilkan oleh golongan ahli Quran, berusaha untuk menampilkan beliau seperti itu. Beliau menganut faham usaha bebas, namun ketika terjadi krisis bangsa, dalam pandangan beliau, seorang individu tidaklah memiliki hak untuk makan, sementara yang lain kelaparan. Setelah sampai pada titik yang serendah-rendahnya, beliau memutuskan, sebagaimana terjadi pada saat perang, ada sebagian sahabat yang membawa bekal banyak dan masih ada yang tersisa, namun ada juga yang menahan lapar, dan sebelum itu aturannya adalah setiap orang membawa kebutuhan makanannya sendiri, dan beliau tidak pernah memaksa untuk membagikannya. Namun ketika melihat sebagian orang bahkan tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokok, lalu beliau memerintahkan untuk mengumpulkan semua makanan yang masih tersisa, lalu dikumpulkan dan dibagikan sama rata. Inilah formula yang membimbing Anda ketika terjadi krisis ekonomi. Di awal, beliau merasa heran mendengar penjelasan saya, namun pada akhirnya beliau merasa puas. Dan saya berikan contoh bahwa pada prakteknya di Jerman telah dilakukan oleh sebagian perusahaan, namun bukan karena ucapan saya. Keliru jika saya katakan bahwa itu berkat ucapan saya. Secara kebetulan saya berpikir begitu, dan kalangan terpelajar mereka pun mencari solusi tersebut dan mulai diamalkan. Begitupun kita mendapatkan kabar dari Jepang bahwa di sana pun timbul kecenderungan yang seperti itu. Sekarang merupakan masanya, demi untuk meninggikan standar ekonomi, turunkanlah standar gaya hidup untuk sementara. Ini adalah perkara turun dan naik.
Jika standar ekonomi seseorang tinggi, maka dibolehkan jika memiliki gaya hidup yang tinggi. Namun jika standar ekonomi sedang jatuh dan ingin menaikkannya lagi, maka pertama-tama harus menurunkan standar gaya hidup dan harus berusaha keras untuk berjuang dari nol lagi. Inilah formula yang saya sampaikan. Karena pertanyaan Anda sangat mendalam dan menuntut banyak hal yang lain-lainnya, namun waktu mengatakan kepada saya bahwa telah lewat 20 menit dari waktu yang ditetapkan. Untuk itu saya berharap isyarah yang saya sampaikan ini cukup bagi Anda. Mohon pamit, saya akan mengakhirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.